Adik-adik semua, apa kabar? Semoga kabar adik-adik semua dalam keadaan baik ya tentunya. Dan Miss harap kalian semua masih semangat belajar walaupun dari rumah. Nah, di video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 4, yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita di pembelajaran 2. Jadi sebelum belajar, persiapkan diri dengan baik, duduk yang manis ya, dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Adik-adik, perhatikanlah gambar berikut ini. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar tersebut? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di dalam masyarakat? Nah, tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka juga memiliki cita-cita seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Seperti cerita dari Wahyudin ini. Yuk kita baca ceritanya. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin. Biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita dari Wahyudin tadi ya. Dalam meraih cita-cita, sering sekali kita banyak menghadapi halangan dan juga rintangan. Nah, seperti biaya yang kurang memadai. Walaupun demikian adik-adik, kita harus tetap sabar, berdoa, dan tetaplah berusaha dan tekad yang kuat. Ya, kita harus memiliki tekad yang kuat untuk meraih cita-cita kita tersebut. Nah, perhatikanlah contoh puisi berikut ini. Sahabatku seorang pemulung. Silahkan adik-adik baca, lalu tentukan tanda jeda ya untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak pada puisi berikut. Setelah kamu membaca puisi tersebut, sudah menentukan tanda jeda, saatnya kamu mendeklamasikan puisi tersebut. Kita tentunya ingin ya pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai adik-adik.
Nah, berikut ini langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang pertama, adik-adik, kalian harus memahami isi puisi yang ingin kalian bacakan. Sebelum mendeklamasikan, pahami isi atau makna dari setiap bait puisi yang akan dideklamasikan. Lalu yang kedua, memberi tanda jeda yang sesuai, ya, yang sesuai. Saat mendeklamasikan puisi, perhatikan penggunaan tanda jeda. Tanda jeda dapat membantu pendengar memahami setiap kata yang kita deklamasikan. Yang ketiga, kita harus memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Apa itu intonasi? Intonasi artinya tinggi rendah nada. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus menyesuaikan intonasi dengan makna puisi. Apakah kata-kata dalam bait puisi itu harus dibaca dengan intonasi rendah atau intonasi tinggi? Lalu tempo. Nah, kalau tempo ini berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Tempo juga berkaitan dengan tanda jeda dalam puisi. Lalu yang irama. Nah, irama ini berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi, ya. Lalu yang pelafalan berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Nah, pelafalan ini berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Lalu yang keempat, memperhatikan mimik. Apa itu mimik? Mimik itu berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Nah, saat mendeklamasikan puisi, kamu perlu memperhatikan mimik ataupun ekspresi yang kamu gunakan. Kamu harus menyesuaikan isi puisi yang kamu bacakan dengan mimik atau ekspresimu. Adik-adik, pernah nggak kamu mengolah barang bekas? Nah, banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Nah, tahukah kamu tentang kolase? Nah, kolase itu adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan, bisa kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan datar, ya, permukaan gambar. Coba perhatikan contoh karya seni kolase berikut ini. Ada kolase dari biji-bijian, ada kolase dari potongan kertas, ada juga kolase dari daunan kering. Lalu bagaimana cara membuat kolase? Lakukanlah langkah-langkah berikut ini untuk membuat kolasemu. Siapkan bahan-bahan berikut. Selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas sketsa gambar. Kedua, lem, gunting, koran bekas, gambar. Nah, langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. Siapkan gambar, ya, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Kemudian buatlah potongan-potongan bahan dari koran bekas tadi, kardus ataupun plastik. Lalu tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Jadi, mengapa kita perlu mendaur ulang sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita?
Nah, tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik itu untuk memperpanjang usia pemakaian barang, ya, sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya, manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaat adik-adik. Dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup adik-adik. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan, beberapa memang sudah punah. Nah, berikut ini penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Kelangkaan hewan yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, lalu dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Lalu yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Udah lama berkembang biak, diburu oleh manusia lagi, ya kan? Lalu yang ketiga, habitat rusak oleh manusia, misalnya dibakar. Kebiasaan manusia yang membakar hutan adalah merusak habitat hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Lalu yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, kalau tumbuhan, apa ya penyebab kelangkaannya? Yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha untuk melestarikannya kembali. Lalu yang kedua, sulit berkembang biak. Lalu terkena hama. Dan yang terakhir, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara, yaitu diantaranya pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan itu sebagai berikut. Yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Lalu kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh kebun plasma nutfah di Cibinong, ya. Lalu kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Lalu mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Lalu memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Lalu membuat undang-undang perburuan. Kemudian menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Berikut ini pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa itu ya? Nah, hewan atau tumbuhan langka dapat dilestarikan dengan pelestarian ex situ dan in situ. Apa itu pelestarian ex situ? Pelestarian ex situ itu adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Kemudian ada pelestarian in situ.
yaitu pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Jadi itu dia pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat belajar dari rumah ya.